Pernah kebayang nggak gimana kalau kita bisa ngeprint solusi buat salah satu tantangan terbesar di pedesaan? Nah, kali ini kita bakal ngebahas gimana ide yang kedengerannya kayak fiksi ilmiah ini bikin motor sesuai kebutuhan langsung di tempat bisa jadi kenyataan. Coba dibayangin, bukan lagi soal mesin motor dari pabrik yang jauhnya minta ampun, tapi kita bikin langsung di sana, di desa itu, didesain khusus buat kebutuhan unik mereka. Inilah pertanyaan inti yang bakal kita gali lebih dalam. Oke, biar kita benar-benar paham seberapa besar dampaknya, kita coba lihat dari kacamata orang yang paling butuh ini, para petugas lapangan di pedesaan. Mereka ini bisa dibilang tulang punggungnya pembangunan desa. Mereka ini jembatan antara desa sama dunia luar, mulai dari ngasih penyuluhan pertanian, bantuan kesehatan, sampai ngurusin infrastruktur. Peran mereka itu krusial banget. Tapi, di balik itu semua, rintangan yang mereka hadapi setiap hari juga besar banget. Nah, coba kita bedah perjuangan mereka sehari-hari. Kendaraan mereka harus super tangguh buat lewatin jalanan rusak, tapi bengkel terdekat bisa jadi puluhan kilometer jauhnya. Mereka harus bawa macam-macam, dari bibit tanaman sampai alat medis, seringnya pakai motor yang nggak didesain buat itu. Ini bukan cuma soal nggak efisien, tapi juga boros tenaga dan biaya. Dari semua masalah tadi, muncul satu ide yang, radikal banget. Gimana kalau pabriknya yang kita bawa ke desa? Bukan pabrik raksasa ya, tapi sebuah printer 3D yang bisa menciptakan kendaraan kapanpun dibutuhkan. Coba deh lihat bedanya. Kelihatan banget kan? Cara lama itu kaku, terpusat, pokoknya satu model buat semua. Nah, dengan pencetakan 3D lokal, produksinya jadi tersebar, bisa di mana aja, dan desainnya bisa diubah-ubah. Misalnya, nambahin rak khusus buat alat tani. Ini juga sekaligus memangkas jalur distribusi yang ribet dan mahal. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Kata kuncinya di sini adalah memberdayakan. Jadi ini bukan cuma soal ngasih motor, tapi ngasih alat supaya mereka bisa mandiri, bisa berinovasi, dan bisa memperbaiki kendaraannya sendiri. Oke, terus gimana cara kerjanya? Kok bisa motor dicetak? Kuncinya ada di dua bagian utama, bodi motornya dan jantung penggeraknya, yaitu mesin atau motor listriknya. Kalau menurut kalian 3D printing itu udah canggih, tunggu dulu, kenalan sama 4D printing. Bayangin deh, ada material yang kalau kegores bisa sembuh sendiri, atau spatbor yang bisa otomatis nyesuaiin bentuknya biar lebih efektif ngelindungi dari cipratan lumpur. Nah, masa depan yang kita tuju itu kayak gitu. Dan yang lebih keren lagi, aspek ramah lingkungannya. Ini bukan cuma soal teknologi tinggi, materialnya itu banyak yang dari alam loh, kayak bambu dan rami. Artinya motor ini nggak cuma kuat dan ringan, tapi juga jauh lebih bersahabat sama lingkungan. Nah, ini dia bagian yang paling bikin tercengang. Inovasinya nggak berhenti di rangkanya aja. Komponen inti dari mesin listriknya itu juga bisa dibuat pakai proses cetak canggih ini. Prosesnya ini disebut optimisasi topologi. Gampangnya gini deh, kita kasih tahu komputer, komponen ini fungsinya buat nahan beban segini. Terus AI-nya bakal memahat desainnya, ngebuang semua material yang nggak penting. Hasilnya, komponen yang super kuat tapi ringan banget, efisien. Oke, kedengarannya kayak mimpi ya. Tapi tentu aja, jalan menuju ke sana nggak mulus. Ada jurang yang cukup dalam antara konsep di lab sama penerapannya di desa. Mari kita lihat apa aja rintangannya. Nah, disinilah letak masalahnya. Hambatan teknis itu satu hal. Ya, memang susah mastiin kualitas materialnya sama di lingkungan desa. Tapi seringkali hambatan dari sisi manusianya itu jauh lebih susah ditembus. Misalnya, rasa nggak percaya sama teknologi baru, atau kebiasaan dan norma sosial yang udah mengakar. Grafik ini nunjukin sesuatu yang penting banget. Faktor terbesar yang nentuin sebuah teknologi baru diterima atau enggak, itu ternyata bukan soal canggihnya, tapi soal manusianya. Norma sosial jadi yang paling dominan, disusul sama persepsi resiko dan faktor budaya. Ini pertanyaan kuncinya ya. Kita bisa aja punya teknologi paling canggih di dunia. Tapi kalau masyarakatnya nggak mau, nggak percaya, atau nggak bisa pakainya, ya percuma aja. Terus gimana cara kita ngejembatanin kesenjangan ini? Jawabannya ternyata bukan cuma soal teknologinya, tapi soal membangun sebuah ekosistem utuh. Ini tentang menciptakan sistem pendukung yang bikin inovasi ini bisa tumbuh subur dan berkelanjutan di tingkat lokal. Jadi, langkah ke depannya itu jelas. Bukan sekedar ngeprint motor, tapi membangun semua pendukungnya.
Mulai dari uji coba langsung di lapangan, pasang sensor yang bisa ngasih tahu kapan motor butuh servis, dan yang paling penting, bikin program pelatihan yang benar-benar cocok sama budaya komunitas lokal. Jadi pada akhirnya, ini tuh bukan cuma soal motor. Visi besarnya adalah mengubah desa dari yang tadinya cuma konsumen teknologi menjadi produsen dan bahkan inovator. Ini soal menumbuhkan inovasi dari akar rumput. Saya mau tinggalin kalian dengan satu pemikiran ini. Gimana kalau revolusi industri berikutnya itu nggak dimulai dari pabrik-pabrik besar di kota, tapi justru dari sebuah desa kecil? Teknologi seperti ini punya potensi untuk menulis ulang masa depan industri dan memberdayakan komunitas dari level paling dasar.